Ukraina akan merayakan 31 tahun kemerdekaan dari Uni Soviet hari ini, Rabu 24 Agustus 2022. Ini juga menandai 6 bulan serangan Rusia ke negeri itu. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa malam waktu setempat memperingatkan kemungkinan provokasi Rusia yang menjijikkan dan serangan brutal oleh Moskow. Ini akan menutupi hari penting bagi semua warga Ukraina itu. Kita harus sadar bahwa provokasi Rusia yang menjijikkan dan serangan brutal mungkin terjadi, tegas Zelensky dalam sebuah pidato video dikutip dari Reuters. Kita berjuang melawan ancaman paling mengerikan bagi kenegaraan kita, yang meningkatkan persatuan nasional terbesar kita, tambahnya. Para pejabat Ukraina sendiri telah melarang pertemuan publik di ibu kota Kiev. Warga dilarang berkerumun dan merayakan kemerdekaan di pusat kota. Warga juga diminta siaga jika alarm serangan berbunyi, kemungkinan serangan udara bisa diluncurkan Rusia. Mereka akan menerima tanggapan yang kuat, kata Zelensky lagi namun tak menjelaskan detail. Sementara itu, jam malam yang ketat juga diberlakukan di kota timur Kharkiv, yang menjadi satu dari sekian wilayah di garis depan perang. Banyak pejabat pemerintah telah diperintahkan untuk bekerja dari rumah. AS sendiri mengatakan pihaknya yakin Rusia akan menargetkan infrastruktur sipil dan pemerintahan dalam beberapa hari ini. Data itu diungkap sumber pejabat AS merujuk dari Badan Intelijen. Kami memiliki informasi bahwa Rusia sedang meningkatkan upaya untuk melancarkan serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas pemerintah Ukraina dalam beberapa hari mendatang, kata pejabat itu. Mengingat rekam jejak Rusia di Ukraina, kami khawatir tentang ancaman lanjutan yang ditimbulkan oleh serangan Rusia terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Mengingat rekam jejak Rusia di Ukraina, kami khawatir tentang ancaman lanjutan yang ditimbulkan oleh serangan Rusia terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, tambah pejabat itu. Dalam keterangan lanjutan, warga AS bahkan diminta segera meninggalkan Ukraina sekarang juga. Peringatan serangan juga menjadi alasan. Departemen Luar Negeri memiliki informasi bahwa Rusia sedang meningkatkan upaya untuk melancarkan serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas pemerintah Ukraina dalam beberapa hari mendatang, kata lembaga itu dikutip AFP. Di data baru HAM PBB, Selasa mencatat 5.587 warga sipil meninggal dan 7.890 terluka sejak serangan Rusia 24 Februari. Namun angka kematian diyakini lebih banyak dari itu. Perang Rusia di Ukraina telah membuat 17,7 juta orang membutuhkan bantuan. PBB juga memperingatkan bahwa krisis akan makin keras memukul warga sipil di musim dingin yang segera datang. Selain Crimea yang telah dianeksasi sejak 2014, kini pasukan Rusia menguasai wilayah selatan, termasuk di sepanjang pantai Laut Hitam dan Laut Azov. Rusia juga telah menguasai sebagian wilayah Donbas Timur yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Ukraina akan merayakan 31 tahun kemerdekaan dari Uni Soviet hari ini, Rabu 24 Agustus 2022. Ini juga menandai 6 bulan serangan Rusia ke negeri itu. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa malam waktu setempat memperingatkan kemungkinan provokasi Rusia yang menjijikkan dan serangan brutal oleh Moskow. Ini akan menutupi hari penting bagi semua warga Ukraina itu. Kita harus sadar bahwa provokasi Rusia yang menjijikkan dan serangan brutal mungkin terjadi, tegas Zelensky dalam sebuah pidato video dikutip dari Reuters. Kita berjuang melawan ancaman paling mengerikan bagi kenegaraan kita, yang meningkatkan persatuan nasional terbesar kita, tambahnya. Para pejabat Ukraina sendiri telah melarang pertemuan publik di ibu kota Kiev. Warga dilarang berkerumun dan merayakan kemerdekaan di pusat kota. Warga juga diminta siaga jika alarm serangan berbunyi, kemungkinan serangan udara bisa diluncurkan Rusia. Mereka akan menerima tanggapan yang kuat, kata Zelensky lagi namun tak menjelaskan detail. Sementara itu, jam malam yang ketat juga diberlakukan di kota timur Kharkiv, yang menjadi satu dari sekian wilayah di garis depan perang. Banyak pejabat pemerintah telah diperintahkan untuk bekerja dari rumah. AS sendiri mengatakan pihaknya yakin Rusia akan menargetkan infrastruktur sipil dan pemerintahan dalam beberapa hari ini. Data itu diungkap sumber pejabat AS merujuk dari Badan Intelijen. Kami memiliki informasi bahwa Rusia sedang meningkatkan upaya untuk melancarkan serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas pemerintah Ukraina dalam beberapa hari mendatang, kata pejabat itu.
Mengingat rekam jejak Rusia di Ukraina, kami khawatir tentang ancaman lanjutan yang ditimbulkan oleh serangan Rusia terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil. Mengingat rekam jejak Rusia di Ukraina, kami khawatir tentang ancaman lanjutan yang ditimbulkan oleh serangan Rusia terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, tambah pejabat itu. Dalam keterangan lanjutan, warga AS bahkan diminta segera meninggalkan Ukraina sekarang juga. Peringatan serangan juga menjadi alasan. Departemen Luar Negeri memiliki informasi bahwa Rusia sedang meningkatkan upaya untuk melancarkan serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas pemerintah Ukraina dalam beberapa hari mendatang, kata lembaga itu dikutip AFP. Di data baru HAM PBB, Selasa mencatat 5.587 warga sipil meninggal dan 7.890 terluka sejak serangan Rusia 24 Februari. Namun angka kematian diyakini lebih banyak dari itu. Perang Rusia di Ukraina telah membuat 17,7 juta orang membutuhkan bantuan. PBB juga memperingatkan bahwa krisis akan makin keras, memukul warga sipil di musim dingin yang segera datang. Selain Crimea yang telah dianeksasi sejak 2014, kini pasukan Rusia menguasai wilayah selatan, termasuk di sepanjang pantai Laut Hitam dan Laut Azov. Rusia juga telah menguasai sebagian wilayah Donbas Timur yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Ukraina akan merayakan 31 tahun kemerdekaan dari Uni Soviet hari ini, Rabu 24 Agustus 2022. Ini juga menandai 6 bulan serangan Rusia ke negeri itu. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa malam waktu setempat memperingatkan kemungkinan provokasi Rusia yang menjijikkan dan serangan brutal oleh Moskow. Ini akan menutupi hari penting bagi semua warga Ukraina itu. Kita harus sadar bahwa provokasi Rusia yang menjijikkan dan serangan brutal mungkin terjadi, tegas Zelensky dalam sebuah pidato video dikutip dari Reuters. Kita berjuang melawan ancaman paling mengerikan bagi kenegaraan kita, yang meningkatkan persatuan nasional terbesar kita, tambahnya. Para pejabat Ukraina sendiri telah melarang pertemuan publik di ibu kota Kiev. Warga dilarang berkerumun dan merayakan kemerdekaan di pusat kota. Warga juga diminta siaga jika alarm serangan berbunyi, kemungkinan serangan udara bisa diluncurkan Rusia. Mereka akan menerima tanggapan yang kuat, kata Zelensky lagi namun tak menjelaskan detail. Sementara itu, jam malam yang ketat juga diberlakukan di kota timur Kharkiv, yang menjadi satu dari sekian wilayah di garis depan perang. Banyak pejabat pemerintah telah diperintahkan untuk bekerja dari rumah. AS sendiri mengatakan pihaknya yakin Rusia akan menargetkan infrastruktur sipil dan pemerintahan dalam beberapa hari ini. Data itu diungkap sumber pejabat AS merujuk dari Badan Intelijen. Kami memiliki informasi bahwa Rusia sedang meningkatkan upaya untuk melancarkan serangan terhadap infrastruktur sipil dan fasilitas pemerintah Ukraina dalam beberapa hari mendatang, kata pejabat itu. Mengingat rekam jejak Rusia di Ukraina, kami khawatir tentang ancaman lanjutan yang ditimbulkan oleh serangan